Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita, ini kendaraan kita sedang ada kendala problem ya. Setelah kita bawa ke Trawas, itu ada problem. Tapi sebetulnya problem ini sebelum ke Trawas sendiri juga sudah mulai muncul. Nah, itu terasanya itu ketika perpindahan gigi ke belakang itu agak nyantol gitu. Agak sulit gitu. Jadi harus dimasukkan dulu ke depan baru ke belakang bisa. Terus berikutnya oli minyak koplingnya sampai melorot ke bawah dan ternyata setiap habis dipakai itu ada tetesan sebelah sini ya, di bawah kolong itu ada tetesan. Nah, ini sudah kering ya, kering. Ada tetesan, ternyata berasal dari kabel koplingnya itu kabel power steeringnya itu problem ngembes oli. Akhirnya kita belinya di online. Ini kita cek dulu aman ya. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga itu airnya ini selalu melorot di leher. Nah, ini kelihatan sedikit itu setelah habis dipakai gitu. Nah, ternyata problemnya di saluran radiatornya. Saya nggak begitu paham di mana letaknya problemnya, tetapi ketika kita perbaiki kabel power steeringnya, itu akhirnya ketahuan di blok Basenaleng itu juga ngerembes. Dicek informasi dari bengkelnya itu masangnya itu kurang pas, masang sebelumnya kurang pas, kemudian ada baut yang hilang di blok persenelingnya. Dan persenelingnya itu memang sebelumnya setelah saya dapat bulan Oktober 2024 itu memang rasanya itu kayak ada jarak gitu. Jadi dari 1 ke 2 ke 3 itu kayak longgar gitu, nggak ceket gitu, tuas persenelingnya. Nah, itu kendala ketiga ya. Akhirnya diperbaiki. Yang awalnya perbaikan kebocoran oli power steering itu sekalian ngecek blok mesin, sekalian ngecek kenapa kok coolernya ini nggak bisa bertahan, selalu melorot gitu. Nah, ternyata ada problem di situ ya. Ini permajaan dari selang power steeringnya. Kemudian di sini bagian bawah situ katanya ada yang rembes di coolernya. Terus kalau blok mesin blok personalnya itu dibongkar, dipecah ya, misalnya dicek, dan banyak permajaan akhirnya. Yang awalnya kita memperbaiki power steering talinya itu, akhirnya permajaan ke yang lain dan ngecek ini. Nah, setelah itu naikannya itu menjadi enak ya, menjadi enteng.
Terus persnelingnya itu juga nggak terlalu lebar, agak cekat gitu ya, nggak terlalu ada jarak gitu ketika mindah-mindah itu, nggak terlalu longgar. Terus diminta bengkel untuk nyoba ini belum sempat. Kemarin baru perjalanan sekitar 7 kiloan saja itu. Dan pagi ini kita cek, ini masih segini normal ya. Kemudian ini masih F di tabung reservoirnya, dan di bawah-bawah alhamdulillah tidak ada rembesan. Terus ini belanjanya ya, drag lacquer, kim acu, lem seal, boot ball joint, coolant Preston. Kita beli juga yang kayak apa ya itu ya, boot nah, istilahnya boot. Ini yang online, yang ini yang offline. Yang online itu banyak juga yang, karena nggak ada di offline ya. Ini belanja servis dinamo sekalian ya, karena sudah kilometernya sudah alternatornya itu segera diservis sekalian, karena ya memang sudah kalau nggak salah 165 ribu kilometer kalau nggak salah ya. Itu memang waktunya untuk diservis. Kemudian ini kopling Picanto. Terus cleaner, kita belanja cleaner juga. Nah, ini kurang lebihnya belanja kemarin, tapi ada yang online. Nah ini kemarin sama bengkelnya juga diakali di pangkon itu agar tidak ceket ininya olinya. Dan alhamdulillah sekarang tinggal dicoba dulu. Kemarin juga mati, ini kayaknya buatnya diperbesar ya, pasang relay. Semoga ini bisa kembali lagi jarak jauh. Dan memang kalau Picanto itu katanya sih mesinnya cepat panas karena desain di kawasan salju, dan soket-soketnya, panel-panelnya ini terbuat dari plastik dan mudah untuk pecah atau terbakar. Kemarin Ramadan kemarin ya, housing powernya itu sempat pecah itu, jadi kayak keluar asap uap gitu, posisi sedang berhenti. Nah ini kelemahan Picanto ya. Cuma memang ya kelebihannya bodinya ini kuat. Beberapa kali bodi belakang itu nabrak pagar itu juga nggak terlalu merusak signifikan. Terus naikannya empuk, enak itu. Nah ini berbagi saja, barangkali om-om sesama pengguna Picanto bisa berkomentar atau bertukar pengalaman dalam merawat unitnya, sehingga bagi pemakai yang lain itu minimal mengetahui pemakaian. Ini juga kasih baru, karena dulu di video sebelumnya itu bukan 1.1, nggak pas itu. Ini kita ganti baru. Monggo kalau yang punya pengalaman bisa saling berbagi, sehingga nanti pengendara Picanto itu punya feeling kendaraannya itu dalam kondisi fit, dan tentunya punya preventif terasa gitu ketika ada hal-hal yang dirasa ada problem di unitnya, sehingga segera tertangani. Karena kita di jalan kan harus juga mengedepankan safety selain kenyamanan. Baik, terima kasih, silahkan berkomentar untuk semakin menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.